Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Maharika Putra dari Prodi Teknologi Informasi. NIM 2407050120. Di sini saya akan ingin membuat UTS Alpro, ya, algoritma pemrograman, yaitu macam-macam logaritma, switch, if, while, dan membuat logarit ya di aplikasi logarit, dan yang terakhir yaitu Lucid chart ya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk yaitu macam-macam diagram alir flowchart ya. Yang pertama ada yaitu flowchart system atau sistem flowchart ya. Dia ini adalah menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem secara keseluruhan, dan biasanya dia ini mencakup input, proses, dan output ya. Dia ini biasa digunakan untuk menganalisis sistem informasi atau proses bisnis, termasuk perangkat keras dan media penyimpanan ya. Yang seperti saya bilang ini digunakan dalam perencanaan sistem informasi. Contohnya yang seperti yaitu alur input data dari pelanggan ke sistem database ya. Yang kedua, ada flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Di sini dia menunjukkan aliran dokumen dan informasi antar bagian dalam suatu organisasi. Dia ini bermanfaat untuk memahami alur dokumen seperti faktur, laporan, dan formulir ya. Dan biasa ini dia ini emang digunakan untuk melacak dokumen. Contohnya seperti alur persetujuan pengajuan cuti dari karyawan, misalnya karyawan HRD itu. Yang ketiga, ada flowchart proses atau proses flowchart. Dia ini menggambarkan urutan kegiatan atau langkah-langkah dalam suatu proses tertentu. Dia ini memang cocok untuk analisis proses bisnis atau produksi ya. Contohnya ya kayak pembuatan kopi di kafe atau selainnya. Yang keempat, flowchart program atau program flowchart. Dia ini digunakan dalam pemrograman untuk menggambarkan logika algoritma atau struktur dari program komputer ya, yang digunakan untuk membantu dalam program komputer. Contohnya seperti kayak algoritma pengecekan bilangan ganjil atau genap. Kemudian yang kelima yaitu flowchart skematik ya, atau schematic flowchart. Dia ini menunjukkan hubungan antar komponen fisik dari sistem seperti antar mesin atau peralatan, digunakan dalam rekayasa atau manufaktur ya. Dan ini yang sering digunakan untuk seperti visualisasi proses teknis yang melibatkan perangkat keras. Contohnya dia seperti kayak aliran data pada sistem komputer yang menunjukkan interaksi antar CPU, memori, dan perangkat input atau output. Kemudian yang keenam yaitu flowchart analysis atau analytical flowchart ya, difokuskan pada rincian proses yang lebih kompleks ya. Di sini dia emang dikhususkan untuk rincian yang lebih ya, untuk mengidentifikasi area masalah atau efisiensi, biasa digunakan dalam ya audit atau pengembangan sistem.
Oke, selanjutnya yaitu contoh percabangan if ya. Percabangan if adalah salah satu struktur kontrol yang dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah tertentu ya berdasarkan kondisi yang kita berikan atau apa yang kita perintahkan. Dalam Java dan banyak bahasa lainnya ya, if memungkinkan program mengambil keputusan ya. Contohnya kita buat di Java ya, di Javanya langsung. Ini dia. Contohnya int a sama dengan 10.000 ya, titik koma, sistem out priln nilai ya, buka kurung nilai sama dengan tambah a ya. Berarti nilai a nih yang kita masukkan, yang kita perintah di int a ini ya, yang 10.000 nih. Kemudian ini percabangannya ya, if buka kurung sama dengan a sama dengan 10.000 ya. Kemudian sistem out ya, agar keluar jalur true atau jalur salahnya ya, atau jalur false. Di sini else system out print jalur false ya. Jika nilai yang dimasukkan salah, maka yang keluar di sini yaitu false ya, jalur false. Di sini kita langsung coba aja, kita run. Nah, ya, di sini yaitu nilainya adalah 10.000. Ya, yang kita masukkan adalah nilainya 10.000, maka jalurnya yaitu true, benar ya. Jika kita pasang nilainya 2.000, maka hasilnya seperti ini. Nah, maka jalurnya adalah false ya. Karena yang keluar yaitu sistem else-nya ya. Ya, maka keluarnya jalur false. Oke. Selanjutnya contoh percabangan switch ya. Switch adalah struktur kendali percabangan yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dari satu variabel ya terhadap beberapa kemungkinan nilai tetap. Digunakan sebagai alternatif dari banyak if, else, if. Ya, di sini kita lihat contohnya ya, bagaimana contoh switch ya, switch case. Nah, di sini kita memakai string nama, scanner input ya, system in, system out print untuk memanggil nama input ya, next. Di sini yaitu programnya untuk meminta pengguna memasukkan nama lalu menyimpannya di variabel nama ini ya. Kemudian yaitu kita di sini bisa membuat keterangan ya. Ini sini adalah ekspresinya berupa satuan ya, int, long, bit, short, string atau enum. Ini switch ya, switch nama. Case him ya. Di sini saya membuat him untuk nama yang akan dipanggil nantinya ya. Maka jika dipanggil him, dia akan keluar system out print ya. Di sini saya buat woi gitu ya. Maka dia keluar apabila kita ketik him, nanti dia akan mengeluarkan hasilnya seperti ini. Terus saya membuat case Yanto ya, system out print ya, maka dia akan menjawabnya ada nih gitu. Dan jika keduanya ini tidak saya panggil atau tidak sesuai apa yang ada di kedua ini, maka dia masuk ke default ya. Nih,
default nih, system out plain. Jadi apa nama yang selain ini, him atau Yanto ini, maka dia keluarnya tidak hadir ya. Dan kita bisa membuat deskripsikan lagi lebih jelas seperti ini. Tidak ada keterangan ya, maka keluarnya itu. Di sini saya akan mencobanya ya, saya akan run. Sebentar, di sini saya akan panggil him ya. Ya, enter. Maka keluarnya yaitu saya woi ya, saya woi. Maka dia akan keluar perintahnya seperti ini. Jika kita mengeklik seperti misalnya Rizwan, bentar, maaf, kita run dulu. Oke, jika kita mengeklik Rizwan ya, kita perintahkan untuk memanggil Rizwan ya, maka Rizwan tidak hadir ya, karena di keduanya ini ya tidak ada namanya Rizwan ya, maka dia keluarnya sistem default nih. Nah, maka dia tidak hadir. Oke, segitu saja. Oke, baik. Di sini ya saya akan menghapus terlebih dahulu biar tidak semak sekali. Oke. Di sini yaitu unquoted loop ya. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan while ya. Pertama ya, kita di sini input Java Scanner ya untuk membaca input dari keyboardnya nih, scanner. Kemudian public class ya, seperti biasa harus ada ininya, public class unquoted loop. Kemudian run debug public static font main string out ya, seperti biasa. Kemudian scanner ya, scanner untuk agar bisa membaca apa yang kita ketikkan di keyboard ya. System in. Kemudian string input. Ini adalah inisialisasi variabel input sebagai string kosong agar while-nya ini ya, agar while-nya ini bisa mulai berjalan. Oke. Nah, di sini ya intinya nih itu while input equals background case ya, another string exit. Ini ya artinya selama pengguna belum mengetik exit, maka program ini akan terus berjalan ya, akan terus terulang. Dia akan meminta input lagi dan lagi ya. Apabila kita mengklik exit nanti, dia akan otomatis berhenti ya pengulangannya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di sini ada sistem out print ya, ketik sesuatu agar apa yang kita ketik nanti pas kita run dia akan mengeluarkan ya, ketik sesuatu ya, ketik exit untuk keluar ya, untuk penjelasannya lebih baik. Kemudian ini input scanner ya, next line system out print ketikan kamu. Nah, jadi keluar ya ketikan kamu, lalu kita menulis ya apa yang kita mau. Kemudian ini ada sistem out print lagi. Jika misalnya kita mengeklik exit, maka programnya selesai ya, scanner close. Oke, di sini saya akan mengerun ya, saya akan run. Nah, di sini ketik sesuatu ya. Kita di sini seperti apa yang kita perintahkan di sini, ketik sesuatu, ketik exit untuk keluar ya. Jadi di sini saya akan mencoba Saipul. Nah, jadi di sini keluarnya ketikan kamu ya. Apa yang kita buat di sistem outplane ini, ketikan kamu sama dengan ya Saipul. Ya, terus dia keluar lagi nih.
ketik sesuatu, ketik exit untuk keluar ya. Ini adalah while ya, yaitu pengulangan. Kita ketik lagi misalnya RD. Nah, keluar lagi, ketikan kamu RD ya. Kita ketik lagi misalnya siapa, Reja ya. Kemudian dia keluar lagi seperti ini. Oke. Kalau misalnya mau untuk menghentikan ini ya, untuk menghentikan pengulangan ini, kita mengetik exit agar programnya berhenti seperti ini. Nah, maka programnya selesai. Jadi kita tidak bisa menggunakannya lagi. Kalau mau kita harus run lagi. Di sini tidak bisa ya, error karena programnya sudah selesai, sudah kita matikan. Oke, itu untuk aquature loop while. Kemudian kita akan lanjut di ini ya, di logarit untuk flowchart. Di sini saya akan membuat yaitu untuk menghitung luas segitiga. Ya, mulai dari sini ya, dari start ya. Ini dari awal semuanya, dari sistem ini ya. Lalu bagaimana cara membuat string segitiga ini? Yaitu kita mengklik tanda panah ya di sini, yaitu variabel deklarasi ya. Kita pilih yaitu untuk bertipe string ya, agar bisa memasukkan nama segitiga ini. Sebentar. Oke. Kemudian di bawah yaitu ada output, masukkan nama segitiga. Ya, dia di sini ya, di input atau output nih, yang ini, yang warna hijau, yang miring. Di sini agar supaya kita pas mau dijalankan dia akan keluar yaitu perintah masukkan nama segitiga ya. Kemudian yaitu real ya, di sini di deklarasi variabel bertipe real ya, yaitu untuk menghitung luas ya, tinggi, alas, luas, agar bisa kita untuk memasukkan tipenya ya. Kemudian di sini ada output ya, seperti tadi output masukkan nilai tinggi ya, maka dia akan muncul kalimat perintah masukkan nilai tingginya ya, di sini di input T ini, input tinggi ini ya, yaitu kita akan masukkan nilai berapa yang kita inginkan ya. Cara buatnya di input ini. Nah, di input ini. Kemudian ada output masukkan nilai alas ya. Sesudah kita masukkan nilai tingginya, kemudian diminta untuk memasukkan nilai alasnya ya, di sini. Di output nih. Ya. Lalu kita masukkan nilai alasnya ya, di input A ini. Nah, di sini. Ya, itu untuk agar bisa kita memasukkan nilainya berapa. Kemudian luas sama dengan A kali T ya, per setengah. Ya, per setengah. Ini di sini kita buatnya di assign ya. Ini rumusnya, kunci rumus luas segitiganya. Maka hasilnya ini output, maka nilai luas segitiga adalah yang dihasilkan titik luas ya. Apa yang kita masukkan tadi maka akan keluar di sini di output, maka nilai luas segitiga adalah dan luas gitu, titik luas ya, di sini ya, di output ini seperti biasa. Lalu end ya, sudah selesai programnya. Bagaimana cara menjalankannya? Di sini di tombol run ini ya, kita klik saja. Maka dia langsung keluar yaitu masukkan nama segitiganya dan masukkan nilai tingginya ya. Kita taruh 20, kita tes ini. Sudah. Terus dia meminta untuk kita memasukkan nilai alasnya
kita buat nilai alasnya 15. Kita membuat nilai alasnya 15 ya. Maka di sini keluar ya. Hasilnya adalah maka nilai luas segitiga adalah sama dengan 150. Ya. Ini kan benar kan? Ini ya seperti ini apabila kita menjalankan logaritmanya ya, gimana? Oke. Kemudian kita akan lanjut ke Lucid chart ya. Di sebentar. Oke, sudah jadi. Ya, jadi dia seperti ini. Ya, saya sudah sengaja mempercepat agar tidak kelamaan ya di videonya. Oke, di sini seperti biasa kita samakan yang seperti di logaritma tadi ya. Nah, sini ada main. Ya, kita akan klik di terminator nih dan kemudian string segitiga di internal storage, kemudian output masukkan nama segitiga ya yang kayak tadi agar keluar namanya. Kita klik di sini di data, kemudian kita tarik lagi ke bawah, real tinggi alas luas ya di sini seperti tadi internal storage. Kemudian kita ke bawah lagi ya, ini dia output, masukkan nilai alasnya berapa ya, yang seperti tadi. Kemudian kita tarik lagi tanda panahnya ke bawah, input T ya, input T ya seperti ini di data juga. Kemudian tarik lagi ke bawah, output, masukkan nilai alasnya. Sebentar, kita lupa masukkan tanda petik. Oke ya, output masukkan nilai alasnya. Oke. Kemudian di bawah ada input tinggi lagi ya, kita masukkan nilai tingginya berapa agar bisa diproses ya di rumus luas segitiga. Nah, terus ini di proses, nah, di proses ini. Jadi kita bisa menaruh luas ya di sini. Contoh misalnya luas sama dengan, oke, di sini biarkan saja buka kurung A bintang T tutup kurung bintang 1/2. Oke, sebentar, 1/2. Oke, seperti ini ya. Nih. Lalu kita lanjutkan, tarik lagi ke bawah ya. Ini tanda panah ini kita ambil dari sini. Nah, dari line ini kita tarik, kita satuin ya seperti ini contohnya. Ini kita tarik tanda panahnya sesuai apa yang kita mau, lalu kita tarik ujungnya dan jatuhkan. Nah, seperti ini. Nah, itu contohnya. Di bawah ini ada output, maka nilai luas segitiga adalah sama dengan luas ya, di titik luas. Nah, di sini adalah keluar hasil dari logaritmanya tadi. Oke. Kemudian n, udah habis. Jadi beginilah ya cara kita membuat di Lucid chart ya. Oke. Kita hapus saja. Oke. Beginilah cara membuat di Lucid chart. Kenapa sedangkan yang tadi yang di logaritma tadi
dia bisa kita jalankan programnya. Sedangkan di Lucid Chart ini kita hanya membuat diagramnya saja ya, bagaimana diagram di Volgarima tadi, tetapi tidak bisa dijalankan ya. Tidak bisa dijalankan, hanya bentuk gambar diagramnya saja. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.